juga hadis yang mutawatir tuh dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Mutawatir maknanya adalah di mana setiap tabaqah minimal 10 yang meriwayatkan kabar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thalathun la yaghillu 'alaihinna qalbu muslim." Ada tiga hal yang dimana hati seorang muslim tidak akan berkhianat padanya. Yani hati seorang muslim akan ikhlas memenuhinya. Tuh. Ketika dia tidak ikhlas memenuhinya, maka keislamannya emang rusak, broken. Kalaupun tidak kita kafirkan, faham? Ini makna hadis demikian. Thalathun la yaghillu 'alaihinna qalbu muslim. Orang yang memiliki nilai keislaman yang baik, akan ikhlas memenuhi 3 poin ini. Maknanya demikian. Yang tidak ikhlas memenuhi 3 poin ini, maka memang Islamnya tidak baik, nilai keislamannya tidak baik. Artinya demikian. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Tuh. Mengikhlaskan semua amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah selalu hal yang positif dan selalu hal yang diharapkan setiap seorang muslim yang memang beriman akan hari akhir, bahwasanya Allah memberikan ganjaran nanti dari amalan apabila kita ikhlas melakukannya. Maka mereka selalu menginginkan keikhlasan dalam setiap amalan. Kalaupun terjadi error, kadang terjadi riya dan lain-lain, tapi tetap keikhlasan adalah sesuatu yang diinginkannya, dikehendakinya, dengan tulus dia menghendaki itu. Ya, ikhlas yang beramal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masih memandang mulianya nilai keikhlasan, masih berharap dia mendapatkan keikhlasan, maka insya Allah nilai keislamannya masih baik. Itu salah satunya. Yang kedua, munasahatu wulatil amr, tuh menasehati atau bernasihat kepada para penguasa. Rasul yang bilang sallallahu alaihi wasallam, nasihat apa tadi artinya? Memenuhi hak-haknya, berangkat dari keikhlasan dan ketulusan kita kepada mereka, bukan dikarenakan menghendaki dunia yang mereka berikan pada kita. Ya? Kalau memang seseorang memiliki nilai keislaman, keimanan yang baik, akidah yang baik, dia tidak akan boro-boro sampai titik benci kepada penguasa yang ada, apalagi memakinya, mencacinya, apalagi coba turun ke jalan untuk menggoyang kekuasaannya dan lain-lain dengan nama apapun, dengan hujah apapun. Kalau memang dia memiliki nilai keislaman yang baik, dia tak akan melakukan hal tersebut. Ini bukan kata ana, ini yang berbicara adalah manusia yang nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang selalu datang padanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia memiliki nilai keislaman yang baik, dia akan bernasihat kepada penguasanya, bukan justru mencela, mencaci, memaki, merangsang, memupuk kebencian masyarakat kepada mereka. Ya. Dan yang ketiga, luzum jama'atil muslimin. Senantiasa dia bertahan bersama kesatuan para kaum muslimin. Demikian seseorang yang beriman, yang berislam. Terjadi kemungkaran, dia ingkari kemungkaran tersebut, dia ingkari dengan kaidah-kaidah mengingkari kemungkaran. Dia melihat kesyirikan, dia mengingkari kesyirikan pada dirinya, istri dan anaknya, dan kemudian dari lingkungan sosialnya, di lingkungan dakwahnya, dia ingkari kesyirikan. Dia ingkari kebid'ahan pada dirinya, pada istrinya, pada anaknya, pada keluarganya. Dan kemudian di lingkungan sosialnya, kemudian di medan dakwahnya, dia ingkari kebid'ahan. Tapi apakah maknanya ini semua? Membuat kita hendak membuat sebuah kesatuan tersendiri yang memisahkan kita dengan para kaum muslimin lain yang masih berada di bawah satu penguasa yang sama? Tidak. Awas. Ya? Ini jadi berpecah belah, ya, dan itu gaya-gaya kaum musyrikin, atau membuat kelompok tersendiri, membuat organisasi tersendiri yang akhirnya kita berwala dan bara kepada organisasi tersebut. Lah, itu tahazzub hizbiyah. Ya.
alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka ini adalah sebagaimana kerjaannya orang-orang musyrikin. Mereka orang-orang yang memecah agamanya, wa kanu syi'a, dan berpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka masing-masing akan berbangga-bangga dengannya. Ya, masing-masing bikin nama-nama, gelar-gelar alma mater yang menjadi batasan antara dirinya dengan orang lain yang tidak berbaiat kepada ketuanya, tidak masuk namanya di dalam anggotanya. Ini tahazzub Allah. Dia akan membela setengah mati dan memberi uzur kepada kekeliruan apapun yang dilakukan oleh kelompoknya, kalaupun jelas kekeliruan tersebut adalah penyimpangan dalam perkara-perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Tapi apabila kekeliruan tersebut dikatakan atau dilakukan oleh seseorang yang masih satu kelompok dengannya, maka dia siap akan menghujaninya dengan uzur-uzur apapun. Tuh, ini hizbiyah, wala dan baraknya kepada organisasinya, lajnahnya kah, atau kelompoknya kah yang dibuatnya. Ya.